Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya, di malam Ahad, di malam ke-17 bulan Muharram 1447 Hijriah, kembali kita berkesempatan untuk bisa hadir di tempat ini, di Masjid Wihdatul Ummah, guna melaksanakan rangkaian ibadah yang disyariatkan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat secara berjamaah, kemudian duduk bermajlis, membaca dan menelaah warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat di tahun ke-676 Hijriah. Beliau menuliskan kitab hadis ini yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab Riyadus Shalihin masih dalam pembahasan kitabul jihad, ya. Sudah 20 pertemuan lebih, ya, pembahasan kita masih terkait dengan kitabul jihad, karena memang hadis-hadis tentang keutamaan jihad sangat-sangat banyak dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, melebihi hadis-hadis dalam kitab-kitab yang lainnya. Dan pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-1336. Ya, selesai ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan di beberapa hadis-hadis yang berikutnya, ya, dan kita bisa mengambil beberapa hadis pada pertemuan malam hari ini. Kita mulai dengan hadis yang ke 1337, ya, hadis ke 1337. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Amr bin Absah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Amr bin Absah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah, barang siapa yang melemparkan saham, panahnya, fi sabilillah, artinya barang siapa yang membidikkan, melesatkan anak panahnya di jalan agama Allah, fahuwa lahu idlu muharraratin, maka baginya pahala membebaskan budak, ya, baginya bagaikan pahala
membebaskan budak. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan sahih. Dan kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya, dan hadisnya sahih. Ini hadis pertama. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mengikuti atau berjihad fi sabilillah. Bahkan dikatakan walaupun mungkin andilnya hanya sekadar, ya tanda kutip, hanya sekadar melesatkan anak panahnya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Satu saja anak panah yang dia lesatkan di dalam rangka membela agama Allah fi sabilillah, maka baginya pahala seperti membebaskan budak, ya. Ini tidak dikatakan kena sasaran, ya. Tidak ada keharusan kena sasaran, tapi dia sudah melakukan ini. Kena sasaran atau tidak kena sasaran, dia telah melakukan sekadar ini, ya tanda kutip sebenarnya, yaitu sekadar melesatkan anak panahnya di medan laga fisabilillah. Fisabilillah, ya, bukan di tempat-tempat yang lain, ya, karena biasa juga ada orang yang suka busur-busuran, ya. Jadi ada juga, ya, yang menyerang pakai busur, ya. Subhanallah. Ini bukan fisabilillah, ya. Melukai sesama muslim, melukai sesama saudara manusia, atau yang tidak ada dosanya, tidak ada persoalan-persoalan keagamaan, maka ini tentu sajalah satu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Medannya adalah medan fisabilillah, ya. Seharusnya bagi mereka yang ingin, maka ini adalah di medan fisabilillah, dan pahalanya sama dengan pahala membebaskan budak. Sering disebutkan pahala membebaskan budak karena membebaskan budak itu sangat mahal, sangat besar harta yang harus dikeluarkan untuk membebaskan budak. Karena itu pahalanya sangat-sangat besar. Dan ini sudah mencakup, dari hadis ini kita bisa ketahui bahwa memang orang yang berjihad fi sabilillah itu sudah menandingi semua amal-amal soleh. Ya, pernah kita sebutkan bahwa orang yang berjihad fi sabilillah selama sebulan umpamanya, dalam hadis dikatakan seorang yang pergi sebulan fi sabilillah dan berjuang fi sabilillah itu sama, bahkan lebih pahalanya daripada orang yang seandainya ada orang yang bisa satu bulan sholat dan puasa tidak pernah berhenti, ya. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya, adakah amalan yang bisa menandingi perjuangan fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah? Bilang, kamu tidak bisa. Dan gimana maksudnya tidak bisa? Katakan, apakah kamu bisa seorang yang pergi berjuang fi sabilillah mungkin satu bulan, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, ya. Saudara kita di Palestina sudah bertahun-tahun mereka berjihad fi sabilillah. Siapa di antara kita, kalau kita mau tandingi amalan mereka, karena kita tidak bisa ke sana, maka kalau kita mau samai amalan mereka, selama bertahun-tahun itu kerja kita cuma sholat saja tidak pernah futur, sholat saya tidak pernah berhenti. Siapa di antara kita yang sanggup, ya? 5 kali sehari semalam saja, ya, kita kadang, ya, sebagian kaum muslimin bermalas-malasan, ya. Gimana kalau mau dikatakan 1 hari saja sholat tidak pernah berhenti? Apalagi kalau 1 bulan, apalagi kalau bertahun-tahun. Dan puasa tidak kenal berhenti, terus-menerus berpuasa. Tidak ada di antara kita yang sanggup. Jadi jihad mengalahkan ibadah sholat, mengalahkan ibadah puasa. Dan kali ini disebutkan sama dengan membebaskan budak, harta, ya, ibadah harta, ya. Jadi keutamanya sangat-sangat tinggi, ya, sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini walaupun dikatakan satu saja, ya, anak panah yang dilepaskan dalam rangka perjuangan fi sabilillah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-1338
Wa an Abi Yahya Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Abu Yahya Khuraim bin Fatik Al-Asadi radhiyallahu anhu. Ini kebiasaan Imam Nawawi, kalau sahabat itu pertama kali disebutkan maka beliau akan sebutkan juga kunyahnya. Ya, jadi sahabat ini pertama kali dicantumkan dalam Riyadhus Shalihin, padahal hadis kita sudah hadis 1300-an. Artinya sebelum hadis ini belum pernah ada periwayatan hadis dari sahabat Abu Yahya Khuraim bin Fatik Al-Asadi. Sahabat ini sahabat yang mulia, ya. Diceritakan dalam riwayat yang lain bahwa pernah Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, "Ni'mar rajulu Khuraim laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi." Laki-laki yang terbaik kata Rasulullah Khuraim, ini beliau Khuraim bin Fatik Al-Asadi. Cuma ada dua masalahnya sampai dia tidak bisa mencapai kesempurnaan. Laula tulu jummatihi, seandainya rambutnya tidak terlalu panjang, wa isbalu izari, dan pakaiannya tidak melorot, pakaiannya tidak panjang, tidak isbal. Dua saja ini masalah sehingga dia tidak paling baik, ya. Seandainya dia melakukan dua ini, meninggalkan dua ini, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik. Informasi ini sampai kepada Khuraim. Maka begitu beliau mendengarkan, maka beliau langsung mengambil gunting, ya, beliau langsung memotong rambutnya supaya tidak terlalu panjang, dan beliau langsung mengangkat sarungnya, ya, tidak isbal lagi. Maka jadilah beliau manusia yang terbaik. Ini beliau ini, ya, yang meriwayatkan hadis kita. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah." Barang siapa berinfak dengan satu infak fi sabilillah, dalam rangka perjuangan fi sabilillah, kutiba lahu sab'u mi'a dhi'fin, maka tercatat baginya mendapatkan pahala 700 kali lipat, ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah, ya, ayat 261 yang sering kita dengarkan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, ya wallahu wasi' alim. Ya, bagi orang yang berinfak fisabilillah itu mendapatkan pahala 700 kali lipat. Ulama kita mengatakan bahwa infak fisabilillah bisa diartikan semua nafkah, semua harta yang kita keluarkan dalam rangka ibadah kepada Allah, ke masjid, menolong orang miskin, dan apa saja yang dianjurkan, pos-pos pengalokasian harta yang dianjurkan ketika kita infakkan di jalan agama Allah dengan niat ibadah, maka itu sudah masuk fisabilillah. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa maksud awal, maksud pertama dan makna yang paling utama dari hadis, dari ayat tersebut, maksudnya infak fisabilillah, infak dalam rangka perjuangan jihad fisabilillah, ya. Jadi makna fisabilillah itu punya makna khusus dan punya makna umum. Makna khususnya adalah jihad fisabilillah, peperangan fisabilillah, membela agama Allah. Dan makna umumnya semua amalan-amalan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini penegasan, ya, hadis ini penegasan bahwa maksud utama dari ayat tersebut adalah yaitu berinfak dalam rangka jihad fisabilillah. Dan sudah pernah kita sebutkan hadis yang ketika seorang sahabat termotivasi untuk bisa menyumbangkan sesuatu dalam peperangan fisabilillah, ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menyumbang satu unta saya sumbang untuk perjuangan fisabilillah." Kata Rasulullah, "Bagimu 700 unta di surga nanti." Ya. Jadi maksud dari 700 kali lipat itu memang 700 kali lipat.
Kita sumbangkan satu mobil kita fi sabilillah, dapat nanti 700 mobil ya di sana. Gimana jenis mobilnya? Tentu saja mobilnya lebih indah ya, lebih canggih, lebih mantap ya daripada mobil yang ada saat sekarang, atau mungkin lebih lagi ya. Jadi intinya bahwa memang maknanya 700 kali lipat. Gimana kalau kita selalu berinfak, dan Allah Maha Kaya, Maha luas pemberiannya kepada hamba-hambanya. Kemudian hadis yang lain, hadis ke-1339 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yasumu yauman fi sabilillah, yang berpuasa satu hari saja dalam rangka fi sabilillah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya dengan puasanya yang satu hari, menjauhkan wajahnya anin nari, dari neraka, sab'ina kharifa, selama 70 kharif. Muttafaqun alaih. Kharif itu maksudnya satu tahun ya. Kharif sebenarnya dalam bahasa Arab atau dalam musim-musim yang dikenal oleh orang Arab, musim itu ada berapa? 4 ya. Kalau kita ada 2 saja, musim kemarau dan musim penghujan ya. Walaupun sekarang ini kemarau yang hujan-hujan, masya Allah ya, alhamdulillah. 2 musim yang kita kenal. Kalau orang Arab di negeri-negeri umumnya, negeri Eropa juga demikian, ada 4. Musim syita, musim dingin, musim soif, musim panas, musim bunga, rabi', dan musim gugur, kharif ya. Sering disebutkan bahwa satu kharif artinya satu musim, dan itu terjadi berapa kali dalam satu tahun? Satu kali saja. Maka maksudnya di sini 1 tahun ya. Jadi ketika dikatakan 70 kharif, maksudnya 70 tahun, karena kharif itu hanya datang sekali setahun ya, sekali setahun. Jadi sering dikatakan seperti itu. Dan kenapa ulama kita mengatakan kenapa disebutkan kharif di sini bukan bulan-bulan yang lain? Karena musim panas dan musim gugur itu, disitulah munculnya masak-masaknya dan tumbuhnya kurma ya, kurma. Jadi gugur memang, tapi justru situlah orang pada panen kurma ya. Dan itu makanan yang terbaik bagi mereka ya sana. Sehingga artinya 70 tahun maksudnya dia memanen ya pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang perlu kita cermati dari hadis ini ya. Hadis ini juga sebenarnya sudah pernah kita sebutkan ya di hadis ke-1219, tapi sekedar pengulangan bahwa di sini ada keutamaan orang yang berpuasa pada saat fisabilillah. Ini menimbulkan pertanyaan, karena apa maksud fisabilillah ini? Apakah fisabilillah di sini maksudnya seperti tadi kita katakan ada makna apa? Umum dan ada makna khusus. Apa makna umum? Semua amalan yang kita niatkan karena Allah berhak dinamakan fisabilillah. Maka siapa yang berpuasa fisabilillah, artian dia berpuasa karena Allah, niatnya ikhlas. Apakah itu maksudnya makna umum atau maknanya adalah makna khusus? Apa itu makna khusus? Yaitu dia berpuasa pada saat berjihad fisabilillah, pada saat berperang. Ya. Kalau itu membutuhkan tenaga fisik. Orang yang puasa mungkin bilang, kita mau dulu ya, saya puasa ini haus nanti kalau saya ya. Jadi dia minta izin. Padahal ini memang dibutuhkan tenaga ini ya. Untuk puasa masih bisa ditunda. Makanya tidak dianjurkan berpuasa pada saat jihad fisabilillah. Dan pernah kita sebutkan bahwa Rasulullah berjihad perang Badar di bulan apa? Bulan Ramadan.
Dan waktu itu Rasulullah berpuasa atau tidak? Para sahabat berpuasa atau tidak? Ya kita katakan tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. Ya. Umumnya tidak berpuasa. Dan Rasulullah dalam momen-momen jihad kadang yang paling kuat berpuasa cuma Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Ya. Tapi yang lainnya tidak. Karena memang ini ada ibadah yang lain. Maka ulama kita memberikan catatan tentang hadis ini. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan Imam Bukhari. Bahwa yang dimaksudkan di sini adalah siapa yang tetap kuat berpuasa fisabilillah, dalam rangka fisabilillah ini dia masih kuat berpuasa, dia dalam jihad fisabilillah. Satu hari saja, satu hari dia berpuasa dalam medan jihad fisabilillah dan dia tetap bisa kuat. Kan biasa ada saja orang yang masih bisa kuat itu, ya. Maka orang seperti itu akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya dijauhkan dari neraka Allah, dan makna dijauhkan wajahnya kata ulama kita disebutkan wajah tapi dimaksudkan semua fisiknya, ya. Dijauhkan dari neraka 70 tahun lamanya. Berarti nanti kalau sudah 70 tahun masuk neraka? Ya. Ini kata-kata 70 tahun lamanya ini ibarat bosnya jauhnya mereka dari neraka. Tidak mereka orang yang terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini keutamaan bagi mereka yang bisa memadukan antara dua hal ini. Dia berjihad fisabilillah namun tetap kuat untuk melaksanakan puasa walaupun cuma satu hari. Ya, dia akan mendapatkan pahala yang seperti ini. Dan walaupun itu mungkin makna yang lebih kuat, tapi kita juga tetap harapkan semoga ketika seseorang berpuasa sunnah dengan niat fisabilillah, mudah-mudahan juga punya peluang untuk mendapatkan keutamaan hadis ini. Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja dalam rangka jihad fisabilillah, ja'alallahu, Allah menjadikan bainahu, antara dia, wa bainan nari, dan dengan neraka, khandaqan. Khandak itu parit yang memisahkan dia antara dia dengan neraka, kama bainas sama wal ard, dan jarak antara parit itu dengan neraka, jarak dia dengan neraka bagikan jarak antara langit dan bumi. Ini diriwayatkan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih, ya. Hadisnya insyaallah paling tidak bisa terangkat pada hadis hasan. Hadis ini jamaah sekalian mirip dengan hadis kita tadi, ya, mirip dengan hadis kita tadi, yaitu jaminan bagi orang yang berpuasa satu hari saja dalam rangka jihad fisabilillah. Kalau tadi dikatakan akan dijauhkan wajahnya, ya, jauhkan wajahnya. Kalau ini lebih umum, dijauhkan dia orangnya, ya. Makanya kita katakan maksud dijauhkan wajahnya ini adalah memang dijauhkan dirinya. Karena seorang dikatakan kadang disebutkan sebagian tapi maksudnya semuanya, ya. Biasa kita bilang, mana itu ikhwadi, sudah lama kita tidak lihat batang hidungnya, ya. Bukan berarti kakinya kita lihat, ya, batang hidungnya aja yang kita tidak lihat, ya, maksudnya kita tidak lihat memang orangnya, ya. Jadi kadang disebutkan satu bagian lalu maksudnya semua. Istilah Arabnya zikrul juz'i urida bihil kul, ya, disebutkan sebagian dan dimaksudkan kesemuanya, seluruhnya. Jadi dia dijauhkan. Di sini kalau tadi dikatakan 70 tahun lamanya, maksudnya sangat jauh dari neraka, tidak mungkin, lama sekali tidak mungkin bisa masuk neraka, ya. Kalau di sini jarak, ya, kalau tadi waktu, kalau ini jarak, dan jaraknya antara dia dengan neraka, antara langit dan bumi, ya. Dan ini menunjukkan begitu jauhnya dia dari neraka. Aman, ya, insyaallah di neraka. Tapi tentu saja di sini adalah mereka yang sudah berjihad puasa lagi, ya, sudah berjihad puasa lagi. Karena jihad yang intinya lalu dia puasa. Bukan dia puasa
lalu akhirnya menyebabkan dia tidak bisa berjihad walaupun dia sedang dalam front pertempuran, ya. Jadi didahulukan jihadnya, lalu dia masih bisa melakukan yang seperti ini. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis-hadis pendek ini sudah, karena banyak kandungan hadisnya sudah kita pernah bahas, ya. Jadi supaya bisa kita juga banyak-banyak ini, karena masih cukup banyak ini, ya, untuk menyelesaikan kitabul jihad ini, masya Allah, ya. Setelah kitabul jihad ini sebenarnya kitabul ilm, ya, kitab tentang ilmu, tapi masih cukup banyak, ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-1341, hadis ke-1341. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, walam yaghzu, dan dia belum berperang, walam yuhaddis nafsahu bighazwin, dan dia belum pernah mencita-citakan, mengazamkan pada dirinya untuk berperang, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia kalau meninggal dunia dalam keadaan yang semacam itu, maka meninggal dunianya dalam salah satu cabang kemunafikan. Rawahul Bukhari, hadis ini rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, jamaah sekalian, salah satu hadis yang sangat terkenal tentang keutamaan jihad fisabilillah. Bukan cuma keutamaan, tapi pentingnya seorang muslim untuk punya cita-cita siap berjuang fisabilillah. Di sini sampai ada ancaman, man mata, siapa saja yang meninggal dunia, walam yaghzu, dan dia belum pernah berperang. Di sini tidak dikatakan walam yujahid, tidak berjihad, tapi kata-kata apa? Yaghzu. Apa beda dengan jihad dan yaghzu? Kalau jihad itu bisa banyak maknanya. Orang yang sungguh-sungguh mencari nafkah kepada keluarganya bisa dikatakan berjihad. Orang yang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu bisa dikatakan berjihad. Orang yang sungguh-sungguh berdakwah bisa dikatakan jihad, dan begitu banyak majal, ya, bidang-bidang jihad. Karena jihad makna umumnya adalah mengerahkan semua potensi dalam melakukan satu jenis kebaikan. Maka seandainya di sini mengatakan man mata walam yujahid, barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak pernah berjihad, maka bisa diartikan dengan makna yang banyak. Tapi ternyata dalam hadis ini mengatakan walam yaghzu, dan dia belum pernah berperang. Jadi maknanya sangat khusus, ya. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum pernah berperang. Walam yuhaddits nafsahu bighazwin, dan dia tidak pernah mencita-citakan pada dirinya. Artinya jamaah sekalian, bahwa setiap muslim harus bercita-cita untuk siap memperjuangkan agama Allah, mempertaruhkan jiwa dan hartanya untuk agama Allah. Ada sebagian mengatakan, bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan hadis yang mengatakan la tatamannau liqal adu was'alullahal afiyah, jangan kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh, dan mintalah pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ketemu, Allah takdirkan ketemu, maka teguhlah, jangan lari, dan bersabarlah. Maka jawabannya jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita artinya adanya niat kesiapan untuk berjuang, ya, kesiapan untuk berjuang. Tidak kita menantang, ya, sebagaimana sebagian orang munafik dulu menantang, ya, untuk ditegakkan jihad, lalu ketika datang perintah berjihad mereka justru lari, ya, waliyadzubillah. Dan kita niatkan adalah bagaimana bisa mendapatkan syahid fisabilillah. Sebagaimana hadis tentang orang yang meninggal dunia di atas tempat tidurnya, tapi dia sudah berniat, maka dia berniat untuk syahid, maka dia sudah mendapatkan ballaghullahu ta'ala manzilata syuhada, dia akan mendapatkan manzilah syuhada. Ketemu musuh atau tidak ketemu musuh itu persoalan berikutnya. Tapi kalau dia sudah niat, dia ingin mendapatkan mati yang terbaik,
maka cita-citanya sudah dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang setiap muslim sudah harus punya cita-cita seperti itu. Kenapa kita harus punya cita-cita seperti itu? Karena diri kita bukan milik kita. Diri kita ini sebenarnya bukan milik kita. Harta kita bukan milik kita. Miliknya Allah dan miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita selalu bilang kalau ada yang meninggal dunia, ada musibah yang menimpa kita, kita bilang apa? Inna lillah. Kita semua milik Allah. Wa inna, semua kita ini ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Bahkan Allah lebih menegaskan dalam konteks jihad di surat At-Taubah ayat 110 ya, atau ayat 100. Ayat 110 ya. Atau ayat 111 ya. Ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa kita dan harta kita, dan Allah berikan alat tukarnya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah melakukan perjanjian, transaksi. Inna Allah ashtara, Allah sudah beli kita ini. Allah pemilik kita, tapi Allah beli lagi dari kita. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah terhadap hambanya. Harta yang kita miliki miliknya Allah. Tapi ketika Allah menyuruh kita, mengajak kita untuk bersedekah, apa kata Allah? Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, qardan hasan. Malu-malu kita mendengarkan ayat semacam ini ya. Allah yang punya harta yang Allah titipkan kepada kita, lalu karena kadang kita bakhilnya, sampai-sampai Allah mengatakan kalau begitu pinjamkan saja kepada Allah ya, dan akan diberikan balasan yang lebih baik. Padahal harta kita milik Allah. Kapan Allah mau ambil, kita berikan kepada Allah. Tapi supaya ya jiwa ini yang memang ada sifat kekikirannya, supaya bisa kita kalahkan, maka Allah bilang, siapa yang mau pinjamkan Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ya, jadi kita bilang, kita berikan dan kita berharap akan dapatkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, kita berharapkan dapat ganti lebih baik di surga, karena Allah Subhanahu wa taala yang motivasi kita dengan cara yang seperti itu. Maka ini juga Allah telah membeli jiwa kita dan harta kita, dan Allah jamin surga. Maka memang kita harus niatkan untuk mempertaruhkan jiwa dan harta kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan jamaah sekalian, komitmen seorang muslim, seorang mukmin, bahwa dia tidak hanya diperintahkan untuk salat, tidak hanya diperintahkan untuk puasa, tapi dia punya komitmen perjuangan, komitmen untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering baca hadis ya, innama bu'istu apa? Liutammima makarimal akhlak. Allah Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jangan lupa ada ayat yang lain. Bahkan ayat ini 3 kali sampai Allah sebutkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq apa? Yuzhirahu 'alad dini kulli. Allah utus rasulnya itu untuk menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah sampai tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. 3 kali Allah sebutkan bahwa di antara maksud utama diutusnya Rasulullah menegakkan agama Allah. Itu 3 kali sampai Allah sebutkan. Sehingga kita harus sadar bahwa kita ini punya visi perjuangan. Kita ini punya tugas ya, visi perjuangan kita, bahwasanya visi hidup kita adalah seorang pejuang. Dan misi kita adalah bagaimana meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini diingatkan bahwa siapa yang meninggal dunia lalu dia acuh tak acuh, cuek saja, tidak pernah ada niat untuk memperjuangkan agama. Berapa banyak orang muslim hari ini seakan-akan tidak ada urusan baginya apa-apa yang terjadi dalam keadaan kaum muslimin. Tidak peduli bagi dia apa yang terjadi pada saudaranya di Palestina, apa yang terjadi pada Sudan dan yang lainnya. Bagi dia, dia sudah sholat, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarganya dan semuanya selesai sudah ya. Dia lupa bosnya ada satu masalah yang penting, yaitu punya niat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kita meninggal dunia di medan peperangan, tidak harus, karena Allah memang takdirkan kita dengan takdir yang berbeda-beda. Tapi yang masalah adalah adakah niat atau tidak ya, adakah niat atau tidak. Kalau memang tidak ada niat, maka tidak akan mungkin kita siap ketika datang permintaan ya. Makanya orang munafik itu ketika ngaku-ngaku niat, Allah katakan lau aradul khuruja la'addu lahu uddah.
Mereka ngaku-ngaku bahwasanya mereka siap. Kata Allah, seandainya mereka betul-betul siap ingin keluar berjuang, sudah ada persiapan-persiapan sebelumnya ya. Jadi ada perlu bukti, ada perlu niat ya, untuk kita sadar bahwasanya kita diperintahkan untuk memperjuangkan agama Allah. Siapa yang tidak seperti itu matinya mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Kenapa cabang kemunafikan? Karena di antara sifat orang-orang munafik adalah mereka orang-orang yang selalu punya alasan untuk tidak berjuang. Entah mengatakan la tamfiru fil har, jangan keluar, panas sekali ini, panas terik ya, jangan keluar. Atau mereka mengatakan inna buyutana urah, rumah kami tidak ada yang jaga. Atau mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna, ya mau juga tapi terlalu disibukkan oleh harta kami dan keluarga kami, sibuk ini, tidak ada kesempatan untuk itu. Ini beberapa alasan-alasan dalih ya mereka-mereka yang tidak mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam salah satu cabang kemunafikan ya, waliyadzubillah. Jamaah sekalian, sebagian ulama kita mengatakan hadis ini utamanya pada saat di masa-masa Rasulullah ya. Sebagian memang ulama kita mengatakan ketika terjadi jihad yang beruntun ya, dalam masa-masa Rasulullah yang berkali-kali, hadis ini berlaku pada saat itu ya. Apakah juga berlaku setelahnya? Ya, dia bisa juga berlaku setelahnya, cuma penekanannya tidak sampai pada apa yang disebutkan dalam hadis. Sebagian ya, seperti Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Cuma kalau kita lihat kondisi kita hari ini, maka kondisi kita hari ini tidak lebih baik dengan kondisi apa yang terjadi pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kondisi kita hari ini menuntut kita untuk punya kepedulian dengan keadaan kaum muslimin yang tertindas, keadaan kaum muslimin yang ya terzalimi, yang butuh di antara kita punya andil minimal niat ya. Adapun ketidakpedulian, saudara-saudara kita di sana dibantai, kita tidak punya kepedulian, diajak untuk sedikit memberikan harta kita juga kita tidak peduli ya. Bahkan kita seakan-akan terganggu dengan info-info seperti itu. Subhanallah ya, mereka saudara kita dan mereka memperjuangkan bumi suci ya, Quds. Maka kenapa kita tidak mau punya andil ya? Paling tidak ada niat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, maka saya siap ya Allah. Itu azam ya yang perlu ada pada seorang muslim. Jemaah sekalian, bagaimana dengan mereka yang tidak juga ya sampai pada derajat dia ikut fisabilillah ya. Di sini berikutnya masalah niat ya. Ya tadi ada perlu tahditsun niyah, ada azam. Berikutnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Suatu hari kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu momen peperangan. Faqal, lalu beliau mengatakan, inna bil madinati, sesungguhnya di kota Madinah, la rijalan, ada beberapa laki-laki, masirtum masira, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian menempuh atau melewati satu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama dengan kalian, habasahumul maradu, mereka terhalangi untuk ikut bersama kami karena adanya uzur sakit. Wa fi riwayah, dan dalam satu riwayat, habasahumul uzur, ya mereka tercegah oleh uzurnya. Dan dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, mereka menyertai kalian dengan pahala mereka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari riwayat Anas bin Malik, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jadi riwayat yang kita baca ini riwayatnya Imam Muslim ya. Kalau Imam Bukhari hadisnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagai penutup ya, kita bahas sedikit hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian sudah pernah juga disebutkan oleh Imam Nawawi
sebelumnya dalam Riyadhus Shalihin dalam hadis nomor keempat, Masya Allah ya, hadis nomor 4 ya. Ini kita hadis 1343, ini pernah disebutkan hadis keempat. Maka saya yakin ya kita semuanya belum ada pada waktu itu ya. Jamaah sekalian, secara singkat tentang hadis ini ya, hadis keempat itu dalam Riyadhus Shalihin tentang keikhlasan ya, pentingnya niat. Hadis ini berkaitan dengan perang Tabuk ya, perang Tabuk, perang yang sangat berat ya, ayyamul usrah ya, hari-hari yang sangat berat yang Allah sebutkan kisahnya sebagian dalam surat At-Taubah. Biasanya Rasulullah kalau mau berjihad itu beliau tidak sampaikan kepada sahabat di mana tujuannya ya, supaya para sahabat ya siap saja kapan saja dan kemana saja, kecuali perang Tabuk. Karena beratnya medan perang Tabuk, beliau sampaikan kita akan menuju sana agar para sahabat sudah siap-siap sejak awal ya. Namun memang kisah perang Tabuk kisah ujian keimanan ya, kisah ujian keimanan. Jangankan orang munafik ya, jangankan orang munafik yang memang selalu saja absen ya, bahkan orang munafik itu bukan cuma absen tapi juga menggembosi ya orang-orang Islam lainnya. Kadang ikut-ikut sementara, sudah itu dia buju-buju, dia panggil-panggil, kayaknya masih jauh ini, susah, ayo kita pulang ya. Itu kerja orang munafik, melemahkan ya dan menarik orang dari perjuangan. Jangankan orang munafik yang memang kebiasaannya tidak pergi, sebagian sahabat-sahabat yang mulia pun terhalangi untuk tidak pergi berjihad fisabilillah. Makanya di surat At-Taubah ada kisah apa? Wa alat salasa, 3 orang sahabat yang diboikot, dihukum oleh Rasulullah padahal dia adalah sahabat-sahabat mulia karena tidak pergi berjihad fisabilillah. 50 hari 50 malam didiamkan, tidak diajak bicara ya, tidak senyum, dan Rasulullah berikan hukuman yang sangat memberikan efek jera kepada beliau dan pelajaran berharga untuk kita semuanya. Namun jamaah sekalian, ada di antara mereka yang tidak ikut perang Tabuk karena memang ada uzurnya. Gimana dengan seperti itu? Ya biasa kita kan ada perjuangan ya, ada kerja bakti atau apa kira-kira kalau kita ini yang paling berat ya, momen yang paling berat ya, kumpul ya, momen tablik akbar atau apalah ya, tablik akbar sebenarnya kan biasa-biasa saja, artinya nikmat ya, mudah saja kita, tapi momen yang membutuhkan perjuangan ya. Ada di antara kita kadang ada satu momen ya, paling perjuangan kita hari ini palingan hadir tarbiyah ya, subhanallah ya, hadir tarbiyah saja, hadir tarbiyah, padahal tarbiyah pun biasa ada makan-makannya ya. Jadi kita kadang tidak kalah berjuang ya untuk sekedar hadir tarbiyah, padahal ada biasa makan-makannya ya, bahkan sebagian tarbiyah makan-makannya bukan main-main ya, tapi kita anggap ini jihad kita. Orang yang tidak ikut dalam jihad-jihad yang semacam itu, itulah kita contohkan. Berbeda-beda. Ada yang tidak ikut tapi pahala tetap didapatkan, dan ada yang tanpa uzur. Di sini dikatakan ketika di satu momen dalam perjalanan Tabuk singgah istirahat, Rasulullah tanya beberapa orang, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Lalu beliau akhirnya berkata kepada sahabatnya yang hadir jihad untuk bisa memberikan uzur sebagian sahabat yang, atau bisa memaklumi sebagian sahabat yang tidak ikut karena ada uzurnya. Bahkan Rasulullah mengatakan di kota Madinah, itu sudah bukan di kota Madinah, ini sudah dalam perjalanan, sudah hampir ini sampai ke Tabuk. Di kota Madinah ada beberapa laki-laki sebagian sahabat, mereka tidak ikut bersama kita. Kita sudah pergi perjalanan panjang ini, kita sudah jalan kaki, sebagian jalan kaki atau berkendaraan, dan sebagian sudah menempuh lembah-lembah yang kita lewati ini mereka tidak lewati. Tapi setiap kita menjalani satu jalan, setiap kita mendaki satu pendakian lalu menuruni satu lembah, mereka pun bersama dengan kalian, tidak sama dengan fisik tapi sama dengan pahala ya, menyertai, bersekutu dalam pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Habasahumul marad ya, karena ada sakitnya. Maka inilah indahnya Islam. Seorang yang sudah punya niat yang azam
ya, tekad kuat, lalu ternyata Allah menakdirkan dia sakit padahal dia sangat ingin, maka dia tetap mendapatkan pahala. Sama dengan orang yang sudah kebiasaan sholat jamaah, lalu tiba-tiba dia sakit tidak bisa hadir sholat jamaah, tetap mendapatkan pahala, ya. Adapun orang yang tidak terbiasa sholat jamaah, nanti ketika sakit bilang, ya, kenapa saya tidak pernah bisa sholat jamaah, sekarang sudah sakit ini tidak bisa lagi sholat jamaah, ya. Padahal dibilang gitu karena memang dia sudah tidak bisa pergi sholat jamaah, ya. Tidak ada azamnya, maka tidak dapatkan pahala, ya. Atau sebagian waliyadzubillah, ya, yang mungkin selalu melakukan kemaksiatan, lalu dia hari ini tidak bisa pergi berbuat maksiat. Kenapa? Karena sakit, padahal niatnya sangat kuat. Dapat dosa atau tidak dapat dosa? Dapat dosa, ya. Karena dia sebenarnya masih sangat ingin untuk berlaku maksiatnya itu, cuma ada halangannya, uzurnya. Bahkan dia bilang, kenapa sih sakit, ya, padahal saya mau sekali lagi, ya. Waliyadzubillah. Orang semacam ini bahaya persoalan niat, ya. Orang yang niatnya selalu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan walaupun dia tidak kerjakan. Cuma ya jangan bilang saya sudah niatkan, Allah yang paling tahu, ya. Tahditsun niat, ya, Allah yang paling tahu betulkah niat atau tidak. Dia bilang sesungguhnya mau sekali, ya. Karena dia juga biasa bilang mau sekali, ya. Ada berapa kali biasa ada orang yang bilang saya sudah niat, ya, sudah niat berapa kali niat untuk ikut tarbiyah tapi tidak ikut-ikut juga, ya. Hampir sedang sudah, ya. Jadi 4 kali tidak ikut, 4 kali alasannya beda-beda, ya. Mungkin ada yang niatnya betul, ya, dia sudah niat betul tapi ada halangan. Tapi kalau cuma dibuat-buat, ya hati-hati, ya. Mungkin kita bisa mengelabui manusia, tapi di sisi Allah, Allah yang Maha tahu, ya. Aba habasahun syarakum fillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba yang selalu mengikhlaskan niat kita dan selalu meniatkan kebaikan, ya. Kebaikan ketika diniatkan, kadang niat itu lebih baik daripada amalan itu sendiri, ya. Kadang, ya. Jadi kita niat belum bisa kerjakan, pahala sudah kita dapatkan. Tapi beramal tanpa niat tidak kita dapatkan pahala, ya. Jadi amalan kebaikan tapi tanpa niat tidak mendapatkan pahala, dan niat yang sudah sangat baik tapi terhalangi untuk melakukan kebaikan itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.